Nah, ya kita lanjutkan lagi. Sekarang saya mau tanya sama Astriani Dwi Agustina. Iya, Bu. Ya, saya pin ya. Ini dia Astriani, sudah kenal dong sama teman-temannya. Nah, ini dia. Tadi siapa lupa saya, Feriska, kalau nggak salah ya. Feriska tadi menyebutkan beberapa perbedaan batasan umur untuk dewasa menurut hukum negara. Nah, sekarang saya mau nanya, batasan dewasa menurut hukum Islam. Menurut Islam, Seseorang dianggap dewasa kalau udah balik. ya sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi sama Astriani, kalau seseorang mendapatkan head yang pertama kali ya, untuk perempuan berarti kan sudah balik, itu ukuran dewasa untuk hukum Islam. Dia umur 9 tahun sudah head. Apakah kemudian di usia yang 9 tahun ini, yang menurut hukum Islam itu dia sudah dewasa, bisa melakukan perbuatan hukum dengan manusia yang lain? Maksudnya? Kan ukuran dewasa menurut hukum negara berbeda dengan hukum Islam, ya kan? Kalau hukum negara pun beda-beda, itu tergantung sama undang-undangnya. Itu kalau undang-undang perkawinan batasan dewasanya untuk menikah 19 tahun. Batasan dewasa untuk undang-undang kependudukan 17 tahun, gitu kan? Batasan dewasa untuk undang-undang kewarganegaraan 17 tahun. Batasan usia untuk peradilan anak 12 tahun. Kan beda-beda tuh. Nah, jadi kalau ada seorang manusia di usia 9 tahun, dia sudah balik. Berarti menurut hukum Islam sudah dewasa. Namun kan belum dewasa menurut hukum negara. Nah, kemudian apakah bisa melakukan misalnya perjanjian jual beli tanah? Belum. Kan belum 21. Betul. Tapi ini banyak yang terjadi ya. Gitu ya. Mahasiswa semua pada penerapannya banyak sekali orang tua yang mengatasnamakan anak di bawah umur sebagai pembeli tanah. Banyak sekali seperti ini. Yang kedepannya akan menimbulkan permasalahan hukum. Karena pada prinsipnya belum boleh. Ya. Nah, jadi kita akan masuk ke, saya kecepatan nggak ya pembahasannya? Terlalu cepat apa terlalu lambat? Nggak ya, kalau terlalu lambat akan saya percepat, kalau terlalu cepat saya perlambat gitu. Karena keberhasilan mengajar itu bukan pada terpenuhinya semua materi, itu penting juga ya, harus terpenuhi semua materi juga gitu. Tapi lebih kepada pemahaman. Kalau mahasiswanya nggak paham, materinya udah habis ya gagal mengajar kalau menurut saya gitu ya.
Jadi yang saya kejar adalah pemahaman mahasiswa. Gitu. Bukan saya cepat-cepat biar materinya habis gitu. Saya share screen yang ke-8. Sekarang kita bahasnya objek hukum. Kalau tadi membahas subjeknya, pelaku hukumnya. Sekarang objeknya. Objeknya apa? Gitu ya. Objek hukum itu apa? Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Objek hukum bisa berupa benda, bisa berupa hak. Ini diatur di pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi yang jadi objek hukum itu bisa benda. Yang pertama benda, yang kedua hak. Hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Gitu ya. Kita bahas dulu yang benda, objek hukum yang pertama. Nah, benda. Yang pertama, benda itu terbagi menjadi dua jenis. Benda yang bersifat kebendaan, benda yang bersifat tidak kebendaan. Benda yang bersifat kebendaan adalah benda yang dapat dirasakan oleh panca indera, dapat dilihat, dan dapat diraba. Ini ada 3 bentuk. Benda berwujud, berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda tidak berwujud. Kita lihat sekarang objek hukum dalam Islam seperti apa ngaturnya. Objek hukum dalam Islam meliputi 3 masalah pokok. Yang pertama, hak dan pendukungnya. Yang kedua, harta benda dan kepemilikannya. Yang ketiga, teori akad. Akad itu perjanjian. Di Indonesia bisa juga disebut sebagai perikatan. Gitu ya. Jadi yang namanya akad itu perjanjian atau perikatan. Ini kalau objek hukum dalam Islam. Yang pertama kita bahas teori hak dan pendukungnya. Ada sohibul hak. Kepemilikan hak terbagi menjadi 3. Hak Allah, hak hamba, dan hak mustaroh. Yang kedua, mahalul hak, aspek dan objek hak. Terbagi menjadi 5, hak maliyah, hak syakhsi, hak aini, hak mujarradah, dan ghair mujarradah. Silahkan bukunya dibuka di halaman, sebentar ya, saya cari dulu. Yang udah ketemu duluan silahkan diinformasi. 32, Bu. Nah, Halaman 32. 32. Jadi ini bisa dipelajari sendiri ya. Karena sudah diberikan materinya, ada di dalam buku, jadi bisa dipelajari. Ini juga ada di buku. Ini menurut Islam ya, benda menurut Islam. Ini dia. Harta disebut sebagai al-mal, adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya dengan jalan yang biasa. Harta dalam Islam terbagi menjadi 2, harta bergerak dan harta tidak bergerak. Dan yang perlu dan harus kita ingat bahwa harta merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam mengelola harta harus mengikuti aturan pemiliknya. Yang memiliki harta kita tuh bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi mau kita apakan harta kita, harus ikut aturan Allah, karena Allah pemiliknya. Gitu ya. Jadi nggak bisa seenak-enaknya kita mempergunakan harta, dan tidak boleh kita berucap bahwa semua harta ini adalah harta milikku. Kalau dalam hukum negara iya, milik seseorang, karena perlu sertifikat kan, ya, sertifikat rumah, sertifikat tanah, gitu kan. Di sertifikat tanah itu kan tercantum nama pemiliknya. Namun dalam Islam, harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang menyangkut harta, bagaimana penyalurannya, diatur semua sama Allah. Zakat, berapa kita keluarkan dari harta kita udah diatur persentasenya. Sedekah sudah diatur juga. Namun masih bersifat apa namanya ya, sedekah itu bila mampu gitu ya. Tapi kalau zakat itu udah diatur. Kalau penghasilannya dalam setahun sekian, mengeluarkan zakatnya sekian. Itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita mau patuh atau tidak. Kalau tidak patuh gimana? Tidak ada sanksi apapun dari negara. Kenapa? Karena Indonesia bukan negara Islam. Berbeda kalau Indonesia adalah negara Islam, seperti Malaysia, Brunei, dan negara-negara Timur Tengah yang sistem hukumnya adalah sistem hukum Islam. Ada sanksi tertentu bagi muslimin yang apa namanya, yang tidak membayar zakat, ya. Nah, kalau Indonesia nggak ada, mau bayar zakat, mau tidak bayar zakat pun nggak akan dipenjara, itu istilahnya ya, nggak akan didenda sama negara. Kenapa? Karena memang Indonesia bukan negara Islam. Pun dalam pembagian waris ini harus mengikuti perintah Allah juga. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, 14, dan 176. Gitu ya. Jadi pembagian harta waris tidak boleh seenak-enaknya, berdasarkan perasaan pribadi. Gitu ya. Wah, saya yang paling banyak mengurus ibu saya sampai meninggal dunia, berarti harta warisnya paling banyak saya. Itu namanya ngatur sendiri. Padahal Allah sudah memberikan peraturan. Apakah kalau seorang muslim membagi harta warisnya bukan berdasarkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, di penjara? Enggak. Ngapain? Enggak di penjara. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara hukum. Namun tentu saja ada konsekuensinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya kita, bukankah sudah aku atur bagaimana pembagian harta waris? Kenapa tidak engkau ikuti? Nah, siap-siap jawab. Jangan sampai memakan hak ahli waris yang lain karena perasaan pribadi. Gitu ya. Contoh, dalam pembagian harta waris menurut Islam, menurut hukum negara, menurut hukum adat itu berbeda semua. Kalau berdasarkan hukum Islam, pembagian harta warisnya, bagian ahli waris laki-laki 2 kali lebih banyak dari ahli waris perempuan. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak perlu kita tanya kenapa. Kenapa? Karena kita diperintah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Saya dengar ya Allah, saya taat. Tanpa pakai tapi. Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Karena logika kita nggak akan nyampe untuk mempertanyakan apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala.
gitu ya. Menurut hukum negara, pembagian waris itu 50-50 sama besarnya. Mau laki-laki mau perempuan sama. Hukum adat tergantung sama adatnya. Kalau hukum adat Minangkabau, bagian ahli waris perempuan lebih banyak dari ahli waris laki-laki. Bahkan di sebagian suku adat tertentu, ini informasi dari teman saya yang orang Sumatera Barat ya, itu malah yang laki-laki bisa aja nggak dapat sama sekali. Padahal kita mengenal saudara-saudara kita yang di Sumatera Barat itu Islamnya itu paling kuat ya, orang-orang Sumbar itu kan Islamnya paling kuat. Tapi dalam masalah pembagian harta waris, kok bukan Al-Quran yang dipakai, malah hukum adat. Itu sampai sekarang. Sebaliknya dengan adat Batak ya, justru perempuannya nggak dapat. Nah ini macam-macam. Jadi pilihannya karena kita adalah negara hukum, Indonesia adalah negara hukum, maka pilihannya sama kita. Mau pakai hukum Islam, mau pakai hukum negara, atau pakai hukum adat, boleh. Yang masing-masing punya konsekuensi, punya resiko yang berbeda. Kalau nggak mau beresiko, ya pakai hukum Islam. Gitu. Karena Allah sudah mengatur. Islam adalah agama yang paling sempurna. Semuanya diatur. Gitu ya. Ini udah diakui oleh teman-teman saya yang non-Muslim ya. Islam itu agama lengkap banget katanya. Bahkan untuk buang air kecil saja diatur sama Islam. Buang air kecil kalau untuk perempuan beda sama laki-laki. Gitu. Ya, nah itu sempurna sekali. Maka kita ikut yang sempurna. Sudah diatur. Yang sempurna ya ikutin aja, kan tinggal ngikutin. Berapa persen pembagiannya gitu kan. Nah, jadi beda ya pengaturannya ya. Ini sudah ada juga di buku, silahkan dipelajari lagi. Akad itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya ikatan atau sambungan atau janji. Kalau di bahasa Indonesia kan akad itu ya perjanjian atau perikatan. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syariat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Jadi setiap akad itu pasti ada akibat hukum. Contohnya akad nikah. Akibat hukum apa yang ditimbulkan oleh akad nikah? Coba saya mau tanya. Nia Maulina. Ya. Ini ada 2 orang menikah. Ya. Akibat hukumnya apa sih dari pernikahan itu? Hukumnya Ada hak dan kewajiban ya, Nia ya. Konsekuensi dari pernikahan atau akibat hukum dari pernikahan itu ada. Halo. Apa saya yang putus? Oh bukan. Bukan saya nih yang putus jaringannya. Nia masih dengar? Halo? 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 Apakah bisa didengar? Halo? Halo?